Shalom, selamat pagi. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dalam Tuhan kiranya menyertai kita semuanya pada pagi hari ini. Mari kita sambut berkat-berkat Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, teramat baik. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sambut berkat-berkat yang spesial, yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa sumber segala kasih karunia dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami naikkan syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu hendaklah kita berdamai satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, maka kita akan melihat mujizat itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, dan kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami mohon urapan baru Tuhan, biarlah dengan pengurapan-Mu kami dibuat mengerti dan kami dibuat paham hal-hal yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat GSTC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, sebab di dalam pengenalan, kuasa Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea 4 ayat 1 hingga Hosea pasal 8. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, di dalam Hosea 4 berisi peringatan-peringatan terhadap Israel, berisi peringatan-peringatan terhadap bangsa yang menjadi pilihan, peringatan atas Efraim dan Israel yang tidak taat, dan hukuman atas Efraim dan Israel yang tidak taat. Sesungguhnya Tuhan menyukai kasih setia lebih daripada korban-korban. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah. Tuhan menyukai ketaatan lebih daripada korban-korban. Saudara, pengenalan kita akan sangat dangkal ketika kita hanya fokus kepada memberikan persembahan. Persembahan itu ada banyak. Baik itu adalah uang kita, persembahan waktu kita, persembahan pujian, penyembahan kita, doa kita, itu adalah wujud yang kita berikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, semua itu dinamakan persembahan. Tetapi apabila kita tidak melakukannya dengan iman, kita tidak melakukannya dengan ketaatan, dengan kesetiaan, maka persembahan kita ibarat hanya sebuah aksesoris di dalam kehidupan kita. Kita memberikan sesuatu tetapi nama baik yang kita utamakan. Kita memberikan sesuatu dan dokumentasi foto yang lebih diutamakan. Kita memberikan sesuatu, tangan kanan memberi tetapi tangan kiri itu tidak menyukainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan engkaulah yang menolak pengenalan akan Allah itu. Engkau di sini yang disebutkan adalah para imam. Para imam yang sesungguhnya mengajarkan tentang memberikan persembahan, tetapi hati mereka tidak lurus di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, awal-awal saya bertobat lahir baru dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mengerti tentang perkataan-perkataan yang seperti ini, tentang teguran seperti ini. Ternyata semakin lama seseorang mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, ada semakin banyak tantangan. Ketika kita dalam kasih yang mula-mula, semangatnya itu semangatnya luar biasa. Kasih mula-mula membuat kita bangun pagi-pagi benar ketika hari masih gelap dengan penuh kerinduan yang begitu dalam. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan dalam hal kesetiaan, tantangan dalam hal ketulusan hati, tantangan dalam hal integritas dan kejujuran di dalam mengenal Tuhan itu semakin banyak, saudaraku.
Dan tantangan bagaimana kita mengucapkan firman Tuhan dengan kemurnian hati itu semakin banyak. Banyak orang memiliki kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh murni hatinya di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang melakukan pelayanan dengan sebuah motivasi. Kalau tidak karena uang, tetapi yang berikutnya karena nama baik dan nama yang ingin dikenal. Selanjutnya orang-orang yang seperti ini akan jatuh tergelincir karena kefasikan. Mereka di tempat-tempat yang licin Tuhan akan menaruh mereka dan begitu mudah jatuh. Saudaraku, destiny kita adalah untuk menjadi hamba Tuhan. Sepertiga bintang itu akan dijatuhkan dengan sengaja oleh ekor naga. Karena nubuat sudah menyampaikan bahwa orang-orang benar yang hidupnya seperti bintang di langit ada menjadi target iblis. Iblis yang hendak memporak-porandakan hidup kita, iblis yang hendak menjatuhkan kita, iblis yang hendak menjauhkan kita dari pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan. Sesungguhnya pengenalan akan Tuhan adalah gaya hidup orang benar yang dikehendaki oleh Allah. Dan pada hari ini kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena dia akan muncul seperti fajar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak tantangan untuk mengenal Tuhan yang Maha Kudus. Sebab itu saudara, firman Tuhan kemarin yang kita belajar bahwa orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Tentaranya yang akan menghapuskan korban sehari-hari, ingin kita punya korban sehari-hari itu dibatalkan. Saudara, di dalam melayani dalam keadaan sakit, seperti saat ini yang saya lakukan. Mungkin saudara melihat bahwa saya dalam keadaan yang nampak di hadapan saudara. Saya dalam keadaan yang tidak sehat. Dan dalam keadaan yang tidak sehat itu kita tergoda untuk apakah saya akan melayani Tuhan hari ini? Apakah saya akan mencari Tuhan hari ini? No, saudara. Sebab mencari Tuhan itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudaraku, iblis mengirimkan begitu banyak tantangan bagi kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang hanya sekedar mengenal Tuhan. Tetapi untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu dibutuhkan effort, saudara. Dibutuhkan usaha. Keselamatan, saudara, bukan karena hasil usahamu. Tetapi mengenal Tuhan dikatakan ada usaha, ada upaya. Sebab kasih karunia Tuhan menyelamatkan, kita tidak bayar. Kasih karunia menyelamatkan, kita tidak perlu mati di kayu salib. Karena Tuhan sudah membayar lunas untuk itu. Tetapi sebuah pengenalan, ada upaya untuk melakukannya. Saudaraku, pagi hari ini saya bangun dengan membaca WhatsApp dari teman saya yang selalu mensupport saya. Dia mengatakan begini, hari ini libur. Ibu pasti tetap memberikan pelayanan, bukan? Saya bersyukur sekali dengan WA seperti itu. Saya bilang, saya tetap akan melayani Tuhan. Apapun keadaannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, taburan firman Tuhan, kita tidak tahu. Hari ini mungkin hanya satu orang yang diberkati, dua orang yang diberkati, tiga orang yang diberkati, 100 orang yang diberkati, 300, 400, 500 orang yang diberkati. Apapun usahamu, Tuhan pasti akan memberikan upahnya. Hari ini ketika orang dengan gegap gempita pengen ke pantai karena libur kenaikan Tuhan Yesus Kristus, luangkan waktu untuk mencari Tuhan dan berdoa, saudara. Marilah kita bersungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena engkau harus bekerja dari matahari masih belum timbul, engkau sudah menyiapkan, membuat bahan-bahan untuk masakanmu di warung, tapi engkau tidak mencari Tuhan. Saudaraku yang diberkati, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan akan Allah itu. Saudaraku, dimulai daripada para imam, dimulai dari hamba-hamba Tuhan. Mari saudaraku, jangan sesat. Jangan biarkan dirimu sesat dan jangan biarkan dirimu menyesatkan. Hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa engkau punya pertanggungjawaban baik kepada Tuhan juga para umat. Kalau engkau tidak mendidik umat dengan kebenaran, engkau tidak mendidik umat dengan takut akan Tuhan, mau dibawa kemana domba-domba ini? Sebab yang menuntun mereka tersesat, apalagi yang dituntun. Saudaraku, umatku binasa bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena tuntunan dari imam-imam yang menyesatkan. Mari kita lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam Hosea 4, saudaraku, di dalam Hosea 4 beberapa ayat firman Tuhan di sini dikatakan tentang peringatan atas Efraim dan Israel yang tidak taat. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia di pasal 4. Ancaman terhadap Israel serta pemimpinnya di pasal 5 dan masih di pasal 5. Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi setia dan pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel.
Saudaraku, jangan main-main dengan pertobatan. Orang yang menyebut dirinya Kristen tanpa pertobatan itu bukanlah orang percaya. Apalagi pertobatan sudah ada tetapi berpura-pura, saudara. Tuhan tidak berkenan. Efraim tidak mau bertobat dan dosa orang Israel di bidang agama dan kenegaraan di pasal yang ke-7. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal yang ke-8, keruntuhan Israel sebagai akibat durhaka. Hukuman atas Efraim dan Israel yang tidak taat. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Hosea 4 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab pertama, tidak ada kesetiaan. Kedua, tidak ada kasih. Ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi hal yang berbahaya kalau orang menyebut dirinya Kristen, penatua, tapi tidak setia, saudara. Jangankan setia dalam pelayanan, setia beribadah kepada Tuhan itu tidak ada. Dan engkau menyebut dirimu penatua dan syamah. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Dari kriteria ini, saudara, orang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, harus memiliki buah ini, saudara. Nah, saudara, kalau di dalam ayat yang kedua hanya mengutuk, ya, mengutuk, bersungut, menyalahkan orang, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul pertumpahan darah. Nah, pada zaman sekarang orang tidak sudah banyak terjadi yang namanya pembunuhan, tapi orang-orang percaya pada umumnya tidak melakukannya. Membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan. Nah, mengutuk dan berbohong ini paling banyak orang tersandung di hal-hal ini. Berdusta, mengutuk itu menyalahkan orang dan selalu bicara hal-hal yang negatif. Banyak orang sudah menyebut diri Kristen, tetapi di mana-mana gosip, mengutuk, menyalahkan orang, bersungut, menyalahkan pelayanan, tapi tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan, saudara. Mereka hanya menyalahkan satu dengan yang lain. Sebab itu negara ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang di padang dan burung di udara, bahkan ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Terhadap engkaulah pengaduanku, hai imam. Jadi Tuhan mencari pertama hamba-hamba Tuhan. Orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Padamu pertama yang akan dituntut pertanggungjawaban. Jangan sekedar bangga karena dilantik. Tapi ada pertanggungjawaban. Brother, kalau engkau menjadi hamba Tuhan, sister, kalau engkau menjadi hamba Tuhan, kepadamu akan dituntut, engkau harus menjadi role model dan lain sebagainya. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga Nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan akan Allah itu. Garis bawahi di sini, karena engkaulah yang menolak pengenalan akan Allah itu. Saudara, di dalam firman Tuhan, cara kita menafsirkan, cara kita memberi pengertian kepada umat, menolak pengenalan akan Allah itu, saudara. Jadi begini, menolak pengenalan akan Allah, kita menolak tafsiran yang benar, kita memilih-milih firman mana yang baik, kita memilih firman hanya yang menyenangkan gendang telinga. Ada hamba-hamba Tuhan yang karena kompromi dengan dosanya sendiri dan karena kompromi dengan dosanya jemaat, firman Tuhan dipilih mana yang nyaman bagi kuping. Dan firman yang dipilih hanya untuk menyenangkan perut mereka, karena perut mereka adalah Tuhan mereka. Demikian firman Tuhan katakan. Menolak pengenalan akan Allah yang benar. Menolak umat Tuhan untuk mengikuti didikan Tuhan. Menolak firman Tuhan yang mendidik dengan keras. Menolak firman Tuhan yang mengajarkan tentang pertobatan. Menolak firman Tuhan yang mengajarkan tentang berdoa, berpuasa, bergiat dalam Tuhan. Penolakan-penolakan seperti ini adalah kunci di mana kebinasaan itu kan terjadi, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang pilih-pilih firman. Ketika saudara pilih firman, mana yang menyenangkan gendang telinga, saudara, di situ engkau telah jatuh. Dan kejatuhan dari hamba Tuhan akan menjadi kejatuhan bagi orang percaya. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang tidak mau melayani. Dan mereka menyesatkan anak-anak Tuhan karena mereka selalu protes dengan aturan gereja. Protes dengan
kebijakan kepemimpinan yang ada. Saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan engkaulah yang menolak pengenalan akan Allah itu. Siapakah dia? Kepada, ya, di dalam ayat yang keempat. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku, hai imam. Wah, hati-hati kalau jadi hamba Tuhan. Tuhan nggak puas dengan kinerja dari hamba-hamba Tuhan. Karena nggak puas dengan kinerja hamba-hamba Tuhan. Kinerja ini merusak tatanan kehidupan jemaat. Jemaat yang lembek, kompromi. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudaraku, hati-hati kita melayani, tapi kita sendiri sebenarnya sudah ditolak. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, keturunan kita juga akan dilupakan. Imam yang ditolak Tuhan karena melupakan pengajaran yang benar dan menolak pengajaran yang benar. Hati-hati saudara, kita masih dalam posisi melayani, tapi kita sudah ditolak oleh Tuhan. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka ditukar dengan kehinaan. Mereka akan mendapatkan rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umat itu berbuat salah. Semakin mereka berbuat salah, semakin banyak korban, semakin banyak cuan. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum mereka dan karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya. Mari bertobat mulai dari pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Tuhan tidak berkenan. Hosea 5 hingga 6 ayat 15 berkata, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakan yang mereka akan merindukan aku. Saudara, jika Tuhan terasa jauh dan menyembunyikan diri, ada dosa yang menghalangi kehidupan kita. Itu sebabnya, mari kita berbalik kepada Tuhan. Dialah yang telah menerkam dan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini menubuatkan juga tentang kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Oleh karena ketidaksetiaan Israel, Tuhan mengirimkan hamba Tuhan dengan perkataan seperti pedang. Dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bukankah Saul ditolak karena ketidaktaatan? Bukankah Saul ditolak sekalipun dia memberikan persembahan? Karena Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban kesembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudaraku, adakah kesetiaan dalam hidupmu? Mari pagi hari ini kita renungkan. Tuhan menyembunyikan diri sampai kita sungguh-sungguh. Yang pertama, bertobat. Mari kita berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Dia pukul, dia izinkan masalah datang hanya supaya anak yang hilang itu berbalik. Pagi hari ini sudahkah Anda bertobat? Sudahkah Anda kembali kepada kasih yang mula-mula? Sudahkah Anda dan saya mengulang kembali hal-hal yang benar di hadapan Tuhan? Ataukah saudara masih membiarkan diri terikat dengan dosa-dosa kecil, dosa-dosa dusta, dosa-dosa mengutuk, dosa-dosa menyalahkan, dosa-dosa mencobai Tuhan, dosa-dosa menguji Tuhan? Saudara bertobat. Pertobatan itu adalah gaya hidup untuk kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Kita menemukan kembali hati Tuhan. Yang kedua, berusaha untuk mengenal Tuhan. Kita tidak butuh effort untuk menerima keselamatan, tetapi untuk mengenal butuh upaya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Engkau bisa melakukan banyak hal, bahkan engkau mengeluarkan uang untuk itu. Engkau katakan healing, 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 pengen liburan ke sana kemari. Lalu engkau bekerja selama 1 tahun penuh, di akhir tahun engkau katakan healing. Mari kita habiskan uang untuk bersenang-senang. Engkau habiskan uang puluhan juta untuk pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang di sana. Pulangnya bawa pakaian kotor, engkau capek, saudara. Untuk mencari kesenangan kadang kita effort, kita butuh uang. Saudara, untuk melakukan dosa perlu uang. Ke diskotik butuh uang, ya. Main perempuan butuh uang, ya. Engkau mau senang-senang mabuk-mabukan butuh uang. Beli obatan terlarang narkoba butuh uang, ya.
Tetapi untuk menuju ke surga, Tuhan sudah membayar lunas. Dan untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dua hal saudara. Renungkan firman Tuhan dan taat dalam pengenalan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak butuh uang, saudara. Tidak butuh uang. Tapi segala sesuatu yang menghabiskan uang, kadangkala manusia lebih suka. Makan makanan enak butuh uang. Baju-baju yang bermerek butuh uang, saudara. Tapi untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, engkau hanya memberikan investasi hati dan waktu. Tapi banyak umat yang tidak mau berusaha untuk mengenal Tuhan. Manusia berupaya sekuat mungkin untuk mencari uang hanya untuk bisa liburan. Bodoh, saudara. Berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya hanya supaya mereka bisa beristirahat. Pengangguran lebih pintar. Mereka beristirahat sebanyak-banyaknya untuk menikmati hidup tanpa uang. Tapi bukan berarti saya katakan ya engkau nganggur saja. Enggak. No, seperti itu. Dalam arti seperti ini. Ada banyak orang menginvestasikan seluruh hidupnya. Sampai mengorbankan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Hanya untuk mencari uang. Dan mereka menyibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Hanya untuk mencari uang. Dengan tujuan untuk liburan dan healing. Dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang pada hari pensiun. Pada masa pensiun. Tetapi sepanjang umur efektif, umur produktif hidupnya, mereka meninggalkan pengenalan akan Tuhan. Hati-hati saudara. Kau tidak tahu kapan waktumu akan berpulang. Marilah kita berusaha mengenal Tuhan. Dan bersungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti kita, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang ketiga, setia dengan Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Belajar dari Saul, ketidaktaatan membinasakan. Mari kita satu dalam doa. Bawa kami dalam pertobatan, bawa kami dalam usaha untuk mengenal Tuhan, bawa kami untuk setia dengan Tuhan. Tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada kesetiaan, itu yang menjadi dosa umat Israel, biarlah itu tidak terjadi dengan kami. Bapak, kami menginvestasikan waktu kami untuk hal-hal yang kami anggap penting, yaitu berurusan dengan pekerjaan, berurusan dengan hobi, berurusan dengan kesenangan duniawi, tetapi ada kalanya kami lupa untuk berusaha membangun hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Membaca 5 pasal per hari adalah kesulitan bagi banyak orang karena mereka tidak punya niat, karena mereka tidak punya upaya, karena mereka menganggap sepele kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pertobatan ada di dalam hati kami, sehingga kami tahu prioritas, yaitu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan, mereka dituntut untuk menjadi hamba Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban kami sebagai hamba Tuhan itu besar. Tuhan tolong kami Bapa. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa pagi hari ini umat Tuhan yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah tidak sekedar kami menjadi seremonial. Sebab Tuhan membenci perayaan-perayaan. Firman Tuhan katakan, aku membenci perayaan-perayaanmu. Karena aku lebih menyukai kasih setia, pengenalan akan Allah, dan pertobatan. Bapak di surga, bawa kami Tuhan tidak sekedar mengenang Tuhan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dengan berpesta, dengan melakukan ibadah-ibadah pantai yang kemudian tidak bermanfaat apa-apa, hanya berupa kesenangan-kesenangan semata. Kami berdoa biarlah kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebab pengenalan akan Tuhan itu yang menjadi kehendak Bapa. Aku berdoa mengurapi anak-anak Tuhan yang hari ini merayakan, jangan mereka dalam kebinasaan, tetapi mereka di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Kasih setia, pengenalan, dan juga kasih Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara, kami menyediakan Gracia Hope Compassion Channel 5 pasal per hari. Please subscribe for more notification and more videos. Dan kalau saudara mengetik tanda lonceng, saudara akan menerima pemberitahuan dari YouTube. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.